Federasi Sepak Bola Indonesia mengumumkan skuad timnas Indonesia yang akan menjalani laga internasional atau FIFA Matchday melawan Kurakau. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 23 nama pemain untuk laga yang dijadwalkan berjalan pada 24 dan 27 September 2022. Pertandingan FIFA Matchday berlangsung di dua tempat, yakni Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung untuk laga pertama dan kedua di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Kurakau merupakan negara dari Kepulauan Karibia dengan peringkat FIFA 84 dan masuk dalam zona CONCACAF. Sementara timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 155 dunia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta para pemain untuk tampil maksimal pada laga tersebut. Ia berharap tidak menganggap remeh lawan karena Kurakau merupakan tim yang kuat. Mayoritas skuad timnas Indonesia diisi pemain langganan. Mereka diantaranya Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, Fahrudin Arianto. Lalu pemain yang merumput di luar negeri yang masuk dalam daftar Sinteyong ialah Asnawi Bahar, Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, kemudian Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Selain itu ada sejumlah pemain baru yang dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah Muhammad Ramadan, Muhammad Ferrari, Dendi Sulistiawan, Yakub Sayuri, dan Muhammad Rafli. Alhamdulillah bersyukur dan sangat senang kembali dipanggil timnas Indonesia. Saya akan berjuang keras dan memberikan kemampuan terbaik demi mendapatkan tempat di tim, tutur Dendi Sulistiawan. Sebelumnya, Sinteyong mengatakan bakal memanggil nama-nama pemain baru yang bisa masuk dalam skuadnya. Sejumlah nama pemain tersebut disampaikan berasal dari klub-klub yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Mereka yang masuk dalam daftar berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia kala menghadapi Kurakau. Salah satu pemain yang patut diperhatikan ialah Yakub Sayuri. Pemain sayap PSM Makassar ini tampil baik bersama klubnya. Sejauh ini PSM merupakan tim yang belum terkalahkan selama menjalani pertandingan di Liga 1 hingga pekan ke-9. Lebih lanjut, asisten Sinteyong Nova Arianto buka suara terkait apakah pemain keturunan Jordi Amat dan Shady Walsh akan membela skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat dan Shady Walsh memang sudah mendapatkan restu DPR RI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Namun sejauh ini belum ada kepastian apakah mereka berdua bisa membela timnas Indonesia menghadapi Kurakau di FIFA Matchday. Terkait kepastian ini, kemudian asisten Sinteyong itu mengatakan kemungkinan besar pemain keturunan masih belum bisa ikut andil. Nova Arianto juga mengatakan bahwa daftar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Kurakau sudah ada. List tersebut bahkan sudah disampaikan ke PSSI. Kalau pemain sudah ada daftarnya sudah di PSSI, nanti kita tunggu rilis resmi saja dari PSSI, kata Nova Arianto. Adapun jadwal pertandingan timnas Indonesia melawan Kurakau di FIFA Matchday bakal digelar dua kali pada 24 dan 27 September yang rencananya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api serta Stadion Pakansari atau Patriot Candrabaga. Inilah rahasia sukses di balik kemenangan atas timnas Vietnam. Sinteyong membocorkan momen krusial di balik timnas Indonesia U20 hajar Vietnam dengan skor dramatis di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dramatis, kata tersebut rasanya cocok untuk menggambarkan laga antara timnas Indonesia versus Vietnam pada Minggu 18 September 2022. Bagaimana tidak, dalam laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut, Garuda Muda menang dengan skor 3-2. Kejar-kejaran skor terjadi, timnas Indonesia U20 unggul lebih dulu di paruh kedua melalui tendangan roket Marcelino Ferdinand. Namun gol tersebut hanya bertahan selama 6 menit setelah Vietnam mampu menyamakan skor melalui gol bunuh diri Muhammad Ferrari. Pada menit ke-78, Vietnam malah berbalik unggul. Beruntung timnas Indonesia U20 mampu menyamakan kedudukan melalui Ferrari di menit ke-81. Seisi Stadion Gelora Bung Tomo pun kemudian bersorak saat Rabbani Tasnim mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-84. Gol tersebut bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 keluar sebagai juara grup dengan koleksi 9 angka, hasil 3 laga yang sudah dimainkan. Timnas Indonesia U20 pun berhak mengunci 1 tiket untuk lolos ke Piala Asia U20 2023. Usai laga berakhir, Sinteyong memberikan komentarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu membocorkan momen krusial di balik timnas Indonesia U20 hajar Vietnam dengan skor dramatis. Lantas Sinteyong pun membocorkan momen krusial. Menurutnya, momen penting bagi timnas Indonesia terjadi saat Garuda Muda menyamakan kedudukan melalui gol Ferrari. Gol tersebut, kata Sinteyong, mampu membalikkan kepercayaan diri timnas Indonesia U20 yang sempat mengendur usai kecolongan gol Vietnam.
Pemain merasa pertandingan melawan Vietnam akan berjalan mudah setelah mencetak gol pertama, namun lawan bermain baik dan membalas hingga 2 gol. Kami lalu mencetak gol penyeimbang dan meningkatkan kepercayaan diri. Gol ketiga yang dilesakkan pemain adalah bukti bahwa tim ini semakin tangguh dalam hal mental bertanding, kata Sinteyong. Adapun kemenangan ini pun membuat Sinteyong tak sungkan lagi memberikan pujian setinggi langit kepada pemain. Pasalnya, Zanedine Faris dan kawan-kawan berhasil menjawab ekspektasi supporter dengan sempurna. Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U20 di Uzbekistan tahun depan. Hasil ini pun menempatkan Indonesia berada di puncak klasemen grup F dengan 9 poin. Selain kemenangan atas Vietnam, Indonesia juga menaklukkan Timor Leste 4-0 dan Hong Kong 5-1. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2023 Timnas Indonesia versus Vietnam dramatis. Garuda terbang tinggi dan berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2023 antara Timnas Indonesia versus Vietnam, di mana skuad Sinteyong bungkam The Golden Star 3-2. Pertandingan pamungkas yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Hoki Caraka langsung memulai duel dengan pemain belakang Timnas Vietnam. Hoki Caraka nyaris saja membuka keunggulan Timnas Indonesia di menit keempat. Namun ia tampak tidak tenang sehingga bola justru melebar tipis. Kombinasi ciamik dari Ronaldo Kuateh di menit ke-9 hampir saja membuat gawang Vietnam kebobolan. Tetapi ia justru gagal mengejar bola. Keributan terjadi di tengah lapangan setelah pemain Vietnam melakukan pelanggaran keras kepada Hoki Caraka di menit ke-12. Inilah selebrasi perayaan gol tengil pemain Timnas Vietnam U20 yang berujung kekalahan dari Timnas Indonesia U20. Netizen pun bertindak. Aksi netizen TikTok seiring dengan keberhasilan Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia, Garuda Muda sukses menang dengan skor 3-2. Itu menyapu bersih catatan tim asuhan Sinteyong dari ketiga laga di babak grup dan selalu berhasil menang. Namun sebelum mengklaim 3 poin penuh di pertandingan kontra Vietnam, Indonesia sempat tertinggal. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 18 September 2022, Marcelino Ferdinand membuka keunggulan terlebih dulu untuk Garuda Muda, namun Vietnam berhasil bangkit. Gol bunuh diri Muhammad Ferrari menyeimbangkan skor menjadi 1-1, sebelum Ding Xuan Tien mencetak gol pembalik kedudukan untuk Vietnam. Nah, selebrasinya dalam gol ini nampaknya mencuri perhatian netizen. Ding Xuan Tien terlihat merayakan golnya meletakkan kedua tangan di sebelah telinga. Gestur ini seakan menantang para pendukung tuan rumah yang lantang mendukung Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun demikian, berhubung Vietnam gagal mempertahankan keunggulannya, maka aksi ini pun menuai ejekan balik dari para netizen terhadap Ding Xuan Tien. Hal itu terlihat di sebuah unggahan akun TikTok @timnasnews1. Kegemilangan dari Timnas Indonesia U20 dianggap terlalu kuat atau biasa disebut overpower di ranah media sosial. Netizen lainnya mengungkit balik aksi Ding Xuan Tien yang melakukan selebrasi memegang kuping. Indo baju merah terlalu OP, kata seorang netizen di unggahan akun TikTok @timnasnews1 tersebut. Sedangkan yang lain menyoroti kualitas Timnas Indonesia U20 yang mampu bangkit ketika tertinggal. Kalian terlalu cepat selebrasi, kalian lupa lawan kalian King Comeback, kata netizen. Di sisi lain, kekalahan ini tetap membawa Timnas Vietnam U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Tim besutan Ding Vietnam tersebut berhak tampil di turnamen yang bakal terselenggara di Uzbekistan tahun depan sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Lebih lanjut, daftar 14 tim yang lolos ke Piala Asia telah diketahui. Dari 14 tim yang menguasai tiket ke putaran final turnamen tersebut terdapat 2 wakil Asia Tenggara, yakni Timnas Indonesia U20 dan Vietnam. Seperti yang diketahui, sejatinya Piala Asia U20 2023 akan diikuti oleh 16 tim. Namun sejauh ini baru 14 tim yang telah memastikan diri lolos untuk tampil di Uzbekistan pada tahun depan. Hal itu tak terlepas dari grup H yang baru akan memainkan laga fase grup mereka pada 14 Oktober mendatang. Grup H mengawali penundaan pertandingan karena tuan rumah Irak tak bisa menggelar turnamen tersebut karena sedang mengalami masalah politik. Alhasil Kuwait nantinya yang akan menjadi tuan rumah di grup H. Grup H sendiri berisikan Australia, Irak, Kuwait, dan India. Tentunya juara grup H akan langsung lolos ke Piala Asia U20 2023. Kemudian peringkat kedua grup H akan bersaing dengan runner-up grup G, yakni Thailand, untuk memperebutkan tiket terakhir via runner-up terbaik. Sekedar informasi, tak hanya juara grup 5 peringkat kedua terbaik dari 10 grup berhak bermain di Piala Asia U20 2023. Jadi, Thailand saat ini menantikan apakah runner-up di grup H jauh lebih baik dari mereka atau tidak. Sejauh ini 4 tim runner-up sudah memastikan diri merebut tiket ke Piala Asia U20 2023. Keempat tim itu adalah Vietnam, Kyrgyzstan, China, dan Syria.